Lingkar Pagi, edisi Sabtu 18 Januari 2025 hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum. Sama saya, Rizky Riawan. Berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Pos pengamatan Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Kamis sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Timur, melaporkan erupsi yang kembali terjadi. Abu vulkanik menyembur setinggi 1.500 meter dari atas puncak Gunung Ibu yang kini berstatus level 4 atau awas. Barusan ya kita sama-sama menyaksikan terjadi erupsi Gunung Ibu pada pukul 15.44 waktu Indonesia bagian timur, terekam di seismograf dengan amplitudo 28 meter. Durasi atau lamanya gempa itu adalah 98 detik atau 1 menit 38 detik, dengan tinggi kolom yang erupsi teramati pada 1.500 meter di atas puncak kawah Gunung Ibu. Polrestabes Surabaya mengungkap sebanyak 62 kasus pencurian sepeda motor serta meringkus 32 pelaku yang selalu berkomplotan dalam menjalankan aksinya. Pengungkapan tersebut digelar oleh tim khusus Polrestabes Surabaya sejak 15 Desember 2024 hingga 16 Januari 2025. Selama sebulan, terhitung sejak 15 Desember 2024 hingga 16 Januari 2025, aparat kepolisian Resor Kota Besar Polrestabes Surabaya mengungkap sebanyak 62 kasus pencurian sepeda motor. Polisi juga meringkus sebanyak 32 pelaku yang telah menjalankan aksinya lebih dari sekali di berbagai wilayah kota Surabaya. Dari para pelaku, polisi mengamankan barang bukti sebanyak 14 unit sepeda motor hasil curian. Selain itu, juga menyita sebanyak 12 kunci letter T maupun Y serta sebuah obeng. Kapolres Tabes Surabaya, Komisaris Besar Polisi Lutfi Setiawan, Kamis 16 Januari merinci. Para pelaku mayoritas beraksi mulai dari pukul 8 malam hingga jam 5 pagi. Kebanyakan menyasar sepeda motor yang diparkir di pemukiman penduduk, selain di perkantoran dan juga jalan raya. Modusnya dengan cara merusak kunci sepeda motor, selain ada juga yang dicuri dengan mudah, karena kunci sepeda motor korban masih melekat. Kita masih akan terus kembangkan, karena memang curahan maut di Surabaya ini cukup marak, dan kita yakin masih ada TKP-TKP lain yang mereka lakukan. Dan saya terus berkomitmen dengan seluruh jajaran bahwa terhadap para pelaku-pelaku ini dan pelaku-pelaku yang belum terungkap, kita akan kejar terus. Mereka membuat warga Surabaya resah, maka kewajiban kita membuat mereka resah. Lutfi mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memarkir kendaraannya. Pemilik harus memastikan kendaraannya terkunci dan tidak meninggalkan anak kunci di kendaraan. Baik pemirsa, beralih ke berita berikutnya. Polres Jember mengamankan pasangan suami istri berinisial RH dan IS dalam kasus pemalsuan dokumen administrasi kependudukan atau Adminduk berupa kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga, serta sejumlah dokumen lainnya. Mereka melakukan tindakan tersebut untuk memperoleh pinjaman kredit di Bank Jawa Timur unit Kecamatan Balung sebesar Rp750 juta. Polres Jember berhasil mengungkap kasus pemalsuan dokumen untuk pencairan kredit bank yang melibatkan pasangan suami istri asal Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Saat rilis pers yang digelar Kamis siang,
Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gabunagi menjelaskan, pasutri berinisial RH dan IS ditangkap atas dugaan pemalsuan dokumen berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga untuk memperoleh pinjaman dari bank dan badan usaha lain. Dalam tindak kejahatannya, RH menggunakan nama samaran Ahmad Hidayat, sedangkan istrinya menggunakan nama samaran Suryani berdasarkan KTP palsu yang dibuatnya sendiri. Pasangan ini mengajukan kredit senilai 750 juta rupiah di Bank Jatim Cabang Balung Jember menggunakan dokumen palsu yang dicetak sendiri menggunakan printer dan komputer yang kini telah disita sebagai barang bukti. Ada informasi yang bersangkutan juga mengajukan kredit kepada Bank BRI dan itu juga sudah cair ya, sebesar 500 juta, tetapi Bank BRI belum melaporkan. Nanti kita akan lihat perkembangannya, mungkin pihak Bank BRI juga akan berkoordinasi dengan kita setelah kita ekspos ini. Selain menyebabkan kerugian pada Bank Jatim senilai 750 juta rupiah, pelaku juga terindikasi memalsukan 2 sertifikat tanah yang digunakan sebagai agunan kredit di salah satu koperasi dan kepada pihak perorangan serta bank lain. Polisi menjerat pasutri ini dengan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 4 hingga 8 tahun penjara. Pengadilan Negeri Bandung melakukan eksekusi 21 unit rumah di Jalan Batu Api Lengkong, Kota Bandung. Rumah tersebut berdiri di lahan 2,6 hektar milik PT Kereta Api Indonesia. Pengadilan Negeri Bandung melakukan eksekusi 21 rumah dengan total luas bangunan 2.149 meter persegi dan luas lahan 3.535 meter persegi di Jalan Batu Api Lengkong, Kota Bandung, Kamis 16 Januari. Eksekusi ini dilakukan karena rumah-rumah tersebut berdiri di lahan milik PT Kereta Api Indonesia seluas 2,6 hektar tanpa ada perjanjian kerjasama. Proses sengketa yang berlangsung sejak tahun 2021 berakhir dengan lancar tanpa ada perlawanan dari warga. Perwakilan dari warga, Santi, mengaku tidak akan melawan, namun ia meminta waktu untuk mengosongkan rumahnya. Bapak tahu sendiri, kita udah mau pergi. Begitu ada tadi, kasih 10 menit kita pergi Pak. Bapak boleh lihat ke rumah saya udah beres-beres. Bapak tahu, saya adalah dagang beras Pak, yang untungnya cuma 5.000 perak dari 5 kilo. Saya baru turun barang Pak. Bagaimana kalau ini dibawa semua, gimana saya membayarnya? Sementara menurut manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Ayep Hanapi, eksekusi dilakukan karena warga tidak mau menjalin kerjasama. Sebagian ada yang rumah sudah berdiri, sebagian membangun. Kami lakukan sebelumnya dengan masyarakat persuasif. Tolong dong ikatan kerjasama kontak dengan KAI, tapi mereka bersikukuh menolak. Akhirnya melalui proses jalur hukum dan hari ini Pengadilan Negeri Bandung memutuskan ya, bahwa itu aset milik PT Kereta Api. Sementara itu PT KAI Daop 2 Bandung mengerahkan puluhan petugas angkut untuk mengevakuasi barang-barang penghuni rumah dan mengantarkan ke rumah yang direkomendasikan penghuni. Usai rampung mengevakuasi, petugas pun menyegel rumah yang dieksekusi. Rencananya 21 bangunan ini akan disewakan atau dikerjasamakan dengan pihak yang ingin berkolaborasi. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton
program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Polresta Ambon sejak Kamis 16 Januari 2025 mendirikan posko pengamanan untuk mencegah bentrokan antar warga di kawasan Tugu Trikora pasca peristiwa bentrokan beberapa hari yang lalu. Di samping mendirikan 20 posko titik rawan bentrok, Polres juga melakukan patroli rutin saat malam hari untuk memantau aktivitas warga. Polresta Ambon telah mendirikan posko pengamanan untuk mencegah bentrokan antar warga di kawasan Tugu Trikora Ambon, menyusul bentrokan warga yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kapolresta Ambon Kombes Pol Driano Andri Ibrahim pada Kamis 16 Januari menjelaskan, posko pengamanan tersebut nantinya akan diisi oleh personel gabungan TNI Polri dan unsur pemerintah. Selain di Tugu Trikora, Polres juga mendirikan posko di sejumlah titik-titik rawan bentrok di kota Ambon. Pihak Polres berencana mendirikan 20 posko di titik rawan bentrok, di samping melakukan patroli rutin pada malam hari untuk memantau aktivitas warga. Driano berharap dengan adanya posko pengamanan dan patroli rutin, tidak terjadi lagi bentrok antar warga di kota Ambon. Ini sudah membuat pos pengamanan khususnya di Tugu Trikora, menyikapi kejadian kemarin. Tentunya kita tempatkan juga personel bergabung dengan rekan-rekan dari pihak Kodam dengan Korem serta Kodim. Nantinya juga kita rencanakan juga di beberapa lokasi rawan gangguan kaptivasi wilayah Kota Ambon nanti akan kita buat juga pos-pos pengamanan. Kapolres mengimbau warga Kota Ambon agar tidak terprovokasi dan tetap menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Pemirsa, dampak buruk pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Tanjung Rejo, Kabupaten Kudus semakin dirasakan warga. Penyakit seperti ispa dan penyakit kulit meningkat akibat polusi dan pencemaran air yang disebabkan penumpukan oleh sampah. Akibat aktivitas yang ditimbulkan di TPA Tanjung Rejo, Kecamatan Jekolo, Kabupaten Kudus, ratusan warga setempat kini harus berjuang melawan sejumlah penyakit. Limbah dari TPA diduga mencemari sumber air warga, hingga menyebabkan peningkatan kasus penyakit seperti ispa dan penyakit kulit. Sekarang nih, setiap jegur kali langsung merah-merah kaki. Setiap mandi tidak ada yang mandi, tidak ada yang bisa ngambil ikan. Waktu dulu itu ikannya banyak sekali. Tuntutannya apa ini Pak? Memang ditutup biar dipindah. Masalahnya sini sudah terlalu lama, sudah menggunung, tingginya sudah 15 meter. Sudah memang. Banyak anak yang sakit ya Pak katanya ya? Apa? Banyak anak yang sakit juga ya? Ya, kena ispa itu kalau yang RW 9 sini, yang dekat sini. Tapi kalau saya kan sebelah sana, itu efeknya kan sungai. Yang saya. Menurut data warga, kasus ispa di Desa Tanjung Rejo meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Limbah sampah juga mengalir melalui sungai yang melintasi beberapa RW dan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Yang dirasa banyak sekali, banyak sekali. ISPA itu sangat banyak sekali. Bahkan jenengan kalau bisa ngecek di puskesmas ini tuh masyarakatnya seperti apa itu banyak sekali yang periksa. Sumber air, Pak. Sumber air, dekat itu. Kemudian sungainya itu banyak lindi yang sampai mengalir ke sungai-sungai warga itu banyak sekali. Dan itu melewati beberapa RT maupun RW sampai di RW 1 sana. Kondisi paling parah berapa tahun terakhir, Mas? Kondisi paling parah ya bertahunan, mungkin 3 tahun sampai 5 tahun terakhir itu, Mas. Warga mendesak pemerintah kabupaten setempat agar segera menutup dan memindahkan TPA Tanjung Rejo. Tanpa solusi konkret, mereka mengancam akan terus menyegel TPA dan mencegah akses truk pengangkut sampah. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV, melaporkan. Permasalahan dugaan penyalahgunaan dana desa di Desa Dengkek, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati terus bergulir. Audiensi antara warga dan Komisi A DPRD Pati turut digelar dengan menghadirkan dinas terkait. Warga Desa Dengkek, Kecamatan Pati melakukan audiensi dengan Komisi A DPRD Pati yang juga dihadiri jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Inspektorat. Warga mendorong 12 daftar penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa Dengkek baik terkait pembangunan gedung serbaguna, saluran irigasi, serta terkait tugas pokok dan fungsi perangkat desa segera diperiksa dan diaudit. Anggota BPD Desa Dengkek Bayu menuturkan, warga menanti hasil audit dari Inspektorat. Mereka pun berharap proses audit dilakukan secara profesional. Ya, ini kami mendampingi warga untuk melakukan audiensi dengan Komisi A beserta jajaran dari Dispermades, dari Inspektorat, dan juga Badan Hukum Daerah. Di mana aduan ini adalah hasil daripada aksi di 9 Januari kemarin di Dengkek, bahwa nanti untuk kelanjutannya segera ditindaklanjuti oleh Inspektorat dan jajarannya dilakukan audit, entah nanti itu ditemukan beberapa pelanggaran atau tidaknya dari Inspektorat yang berwenang. Ketua Komisi A DPRD Pati Narso menuturkan akan mengawal proses audit oleh Inspektorat yang juga melibatkan DPU TR. Ke depan nanti kami akan cross check baik dengan camat maupun Kepdes dengan kondisi yang seperti apa, bisa mereka kita hadirkan, kita undang ke sini atau mungkin kita ke sini. Mungkin dari pengawasan dari Dewan sendiri Pak seperti apa menanggapi kasus ini? Ya kita klarifikasi dulu di lapangan seperti apa, kemudian kita kawal juga proses di Inspektorat pemeriksaannya seperti apa. Pihaknya menambahkan bahkan menjalin koordinasi dengan camat, pemerintah desa, dan juga dengan terjun ke lokasi maupun melakukan pertemuan di kantor DPRD Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Baik pemirsa, pemerintah resmi menaikkan harga pembelian pemerintah atau HPP untuk gabah kering di tingkat petani mulai 15 Januari 2025. Kenaikan ini membawa HPP gabah kering dari sebelumnya Rp6.000 per kilogram menjadi Rp6.500 per kilogram. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dari petani. Niki dari Tamarjo. Di Kabupaten Kendal, musim tanam padi saat ini rata-rata berusia 2 bulan. Dengan demikian, 2 bulan ke depan wilayah ini akan memasuki masa panen raya. Petani pun menyambut baik kenaikan HPP dengan harapan dapat memberikan hasil yang lebih menguntungkan. Mas Ron, seorang petani dari Desa Tambak Rejo, Kecamatan Patebon, menyampaikan bahwa pada musim panen sebelumnya, harga gabah basah mencapai Rp6.000 per kilogram atau Rp600.000 per kuintal. Sementara untuk gabah kering, harga bahkan bisa mencapai Rp7.000 per kilogram. Menurutnya, harga pada musim panen lalu tergolong tinggi karena terjadi di musim kemarau. Namun, harga gabah di musim hujan biasanya lebih rendah karena kualitas gabah cenderung menurun akibat tingginya kadar air. Mas Ron berharap pada masa panen yang diperkirakan terjadi pada bulan Maret atau April mendatang, harga gabah tetap stabil meskipun berada di musim hujan.
Ia juga berharap curah hujan mulai berkurang pada saat itu, sehingga kualitas gabah yang dipanen tetap bagus dan harga jualnya bisa meningkat. Dari sawah itu kemarin panen berapa itu Pak? Bisa nyampe 600, kalau kering bisa jadi 700. Saya bicara itu per kintal. Tapi kan panen kemarau, Pak. Kalau musim hujan itu kan biasa kan turun. Kalau kemarau kan bisa naik. Jadi harapannya untuk panen ini Pak? Ya, harapannya bisa nyamai kemarau kemarin. Dengan adanya kenaikan HPP ini, diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas sekaligus pendapatan petani di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV, melaporkan. Sejumlah berita menarik lainnya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Semarang masih terus menjadi momok bagi sejumlah peternak sapi. Kondisi ini membawa dampak bagi para peternak, khususnya pada penjualan sapi yang terus menurun. Meski pemerintah Kabupaten Semarang terus melakukan sejumlah penanganan dan pencegahan penyebaran PMK, namun kondisi ini masih membawa dampak buruk bagi penjualan hewan ternak sapi. Salah satunya yaitu peternak yang mencoba peruntungan, menjual sapi mereka di pasar hewan Ambarawa. Mereka mengeluhkan sapi yang mereka bawa ke pasar tersebut terus mengalami penurunan penjualan. Selain jumlah pembelian hewan ternak yang menurun, sejumlah peternak juga mengalami kerugian. Di antaranya turunnya harga pasaran sapi. Berapa? 2 ekor. 2 ekor. Sapi apa, Pak? Mental semua. Metal semua. Berapa tadi? Laku 27.500. 27.500. Biasanya kalau nggak PMK berapa, Pak? Ya sekitar 29. Oh, lah ini yang dibawa? Yang ini cuma ditawar 20 kurang. Ya Pak, masih rugi. Oh, harusnya berapa, Pak? Ya paling enggak ya 22. 22. Ya, ini udah clear. Sudah clear sehat.
Pak? Ya soal pembelian itu Mbak, para pedagang nggak datang tuh Mbak, karena kan banyak sapi-sapi yang kena PMK. Terus para jagal-jagal itu di-store sama petani-petani langsung. Jadi jagal itu nggak datang ke pasar. Tanda-tanda kena nggak boleh masuk pasar. Terus di luar bawa pulang jualnya karena jaganya nggak ada datang. Mungkin kemungkinan kalau sekarang sudah di story dari kampung-kampung yang kena suruh motong. Jadi kalau warga ya turun sekarang. Kalau yang super kan 54, 55 sekarang kan 48 per kilo. Sekarang juga 9 ya. Biasanya kan ramai. Kalau kita itu puasa sama yang puasa aja gimana mau ini nggak bisa. Apa adanya lah. Kalau memang rezekinya sedikit ya udah, kita sendiri aja. Sekarang nggak bisa buat kerja itu nggak bisa lah. Nah, yang pasien kan yang jual-jual yang 2.000, nggak ada laku, nggak dapat persentase. Kepala UPTD Puskeswan Pasar Hewan dan RPH Pasar Hewan Ambarawa, Dispertan Mikap Kabupaten Semarang, Muhammad Hidayat membenarkan dampak naiknya angka aktif PMK membuat penurunan jumlah sapi yang masuk ke Pasar Hewan Ambarawa. Pihaknya menyampaikan, jika penurunan juga terjadi pada jumlah pembelian sapi di pasar yang kerap disebut dengan istilah pasar pon tersebut. Mulai Desember, semenjak merebaknya PMK, khususnya di Kabupaten Semarang, kami selaku Kepala UPTD sudah mengupayakan melalui petugas medis kami maupun petugas paramedis yang siap siaga di daerah maupun di lokasi kerja. Mulai Januari ini minimal 4 personil medis paramedis yang ada di pasar untuk screening awal untuk memastikan bahwa sapi yang masuk ke pasar adalah sapi kondisi yang betul-betul sehat. Apabila ada indikasi penyakit PMK maupun yang lain ataupun mengarah sapi itu kurang sehat, langsung kita pulangkan. Jadi kita memastikan pasar agar tetap buka, agar ekonomi di Kabupaten Semarang melalui pasar hewan ini tetap bisa berjalan dengan baik. Diharapkan melalui gerakan vaksinasi PMK secara serentak, mampu mengatasi naiknya kasus virus PMK di wilayah Kabupaten Semarang. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut harga kakao di pasaran menembus hingga 10.000 US dollar per ton. Saat meninjau gudang kakao di Kota Makassar, Zulhas pun mengajak pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi tanaman coklat di Indonesia yang mengalami penurunan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut harga kakao sedang bagus di pasaran global. Menurutnya, saat ini harga kakao menembus 10.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 160 juta rupiah per tonnya. Saat meninjau gudang kakao di Kota Makassar, Kamis 16 Januari, Zulhas mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar sebagai produsen coklat di dunia. Mengingat kondisi tanah dan iklim yang mendukung. Oleh karena itu, pihaknya mengajak pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi coklat di Indonesia yang mengalami penurunan. Memang ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama bibitnya. Nah, yang pertama kita harus replanting. Karena sekarang coklatnya sudah mulai tua-tua. Nah, kebunnya sudah tua-tua tentu tidak produktif, gitu ya. Nah, kita harus replanting, artinya yang tua-tua diganti yang baru. Salah satu bibit, tadi saya tanya, ya kita bisa siapin bibitnya nanti kita bagi kepada petani-petani yang ada di Indonesia. Tapi ini kan perlu riset yang cocok di mana. Penjabat Gubernur Sulsel, Fajri Jufri mengatakan bahwa pohon kakao di Sulsel rata-rata usianya di atas 20 hingga 30 tahun. Sehingga dibutuhkan peremajaan pohon kakao yang berusia tua yang digantikan dengan varietas unggulan. Kementerian Pertanian kita punya varietas yang cukup banyak yang bisa kita kembangkan. Kita sudah melepas varietas namanya B50. Itu potensialnya 3,7 ton per hektar. Itu jauh melampaui varietas unggul yang sudah ada. Nanti kalau ada pembangkit itu yang akan kita kembangkan, kan ini ada penggunaan dana BPDPKS yang dulu dipakai untuk sawit, dan kakao sudah bisa dimasukkan di situ. Ia juga mengatakan rencana peremajaan pohon kakao mulai berjalan pada tahun ini. Sejalan dengan itu, disampaikannya
Akan ada pula pendampingan ke masyarakat, sehingga kakao yang dihasilkan bisa maksimal. Baik pemirsa, Panglima Komando Operasi Udara 2, Marsikal Muda TNI Denny Hasolwan Simanjuntak menyebut bahwa Pangkalan Udara Lanut Sultan Hasanuddin berperan aktif menjaga stabilitas wilayah udara, termasuk sebagai penyangga keamanan udara Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menjaga stabilitas udara melalui patroli rutin, pengawasan radar dan respon cepat terhadap ancaman merupakan amanah yang diemban Lanut Sultan Hasanuddin, termasuk menjadi penyangga keamanan wilayah udara Ibu Kota Nusantara IKN untuk memastikan wilayah udara di sekitar IKN aman dari potensi gangguan atau pelanggaran. Hal itu dikemukakan Panglima Komando Operasi Udara 2 Pangko Opsau 2 Marsikal Muda Denny Hasolwan Simanjuntak di sela Sertijab dan Lanut Sultan Hasanuddin dari Marsma TNI Bonang Bayu Aji Gautama kepada Marsma TNI Arifaini Nur Dwianto di Mandai Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Kamis 16 Januari. Armada baru di Lanut Sultan Hasanuddin seperti sekarang kita sudah cukup banyak ya, ada Sukhoi, ada Boeing. Kita untuk menjaga ini sudah dapat dilaksanakan dengan baik lah. Kita bahkan bisa ikut menjaga IKN dari sini. Dalam mendukung pengamanan udara dan menjaga kedaulatan udara, Armada Lanut Sultan Hasanuddin hingga saat ini juga sudah memiliki pesawat pendukung, di antaranya pesawat tempur Sukhoi dan pesawat Boeing. Setelah mengalami kekalahan di kandang Persipur Purwodadi beberapa waktu lalu, PSIS Rembang tetap meneguhkan langkah optimisme untuk lolos ke putaran selanjutnya. Saat ini, tim yang bermarkas di Kabupaten Rembang tersebut berada di peringkat 5 dengan perolehan 3 poin. PSIS Rembang saat ini menghadapi berbagai tantangan, salah satunya yakni tidak adanya dana APBD akibat defisit anggaran. Meski begitu, tim tersebut menyatakan optimisme. Siswanto, manajer PSIS Rembang, mengungkapkan harapannya agar masyarakat Rembang tetap yakin dan memberikan dukungan penuh kepada tim kebanggaan mereka. Menurutnya, saat ini semua elemen masyarakat harus bersatu untuk mengembalikan ruh persepak bolaan di Kabupaten Rembang ke masa keemasan. Dan karena masyarakat Rembang juga kami sangat terima kasih atas semua dukungannya, dan saya juga mohon doa restunya, karena tanpa doa restu dan dukungan masyarakat Rembang dan semua elemen Rembang, insya Allah PSIS akan menjadi mudah untuk ke jenjang level 3. Untuk warga Rembang, mari kita hidupkan roh PSIS, kejayaan PSIS kembali, dan kami mohon dukungannya, datang ke stadion, memberi support dan doanya. Sementara itu, Ketua PSIS Rembang, Hanis Kholir Bakro, juga menegaskan komitmennya terhadap tim. Dirinya menyatakan siap untuk mundur jika PSIS tidak berhasil lolos dari grup pada putaran Liga 4 2025. Jika melihat sejarah, PSIS Rembang bukanlah tim sembarangan. Tim ini pernah berjaya dan mencatatkan namanya di divisi utama Liga Indonesia. Kini, di bawah kepemimpinan Nahkoda dan manajemen yang baru, sejarah kejayaan tersebut diharapkan dapat terulang kembali. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya.
Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Proses kegiatan donor darah terkesan cukup sederhana, namun setelahnya darah akan melewati banyak tahapan pemrosesan hingga dipastikan aman untuk ditransfusikan bagi pasien yang membutuhkan. Dalam dunia medis, proses pengambilan darah dari pendonor terlihat cukup sederhana. Namun demikian, darah yang terkumpul nantinya harus melewati serangkaian proses yang cukup panjang, serta penuh ketelitian sebelum akhirnya darah tersebut aman untuk ditransfusikan kepada penerima donor yang membutuhkan. Seperti pemrosesan darah yang dilakukan di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia, PMI Kota Semarang. Di tempat ini, darah yang terkumpul dari para pendonor terlebih dahulu diperiksa. Kepala Bagian Pelayanan Donor Darah, Unit Donor Darah PMI Kota Semarang, Restri Maulida, pada Kamis 16 Januari mengatakan, pemeriksaan darah tersebut meliputi pemisahan berdasarkan golongan darah, uji saring darah untuk mendeteksi apabila terdapat virus, bakteri, ataupun potensi infeksi lainnya, hingga pemisahan berdasarkan komponen seperti sel darah merah, trombosit, ataupun plasma. Nah, selain diproses menjadi produk darah, akan dilakukan pemeriksaan. Di situ ada pemeriksaan konfirmasi golongan darah sama pemeriksaan infeksi menular lewat transfusi lewat darah atau IMLTD. Itu ada beberapa parameter yang kami cek. Ada 4 parameter: hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Gitu. Jadi bisa kami pastikan darah yang sudah lolos, sudah didistribusikan adalah darah-darah yang berkualitas. Gitu. Menurutnya, dalam sehari unit donor darah PMI Kota Semarang dapat melayani pendonor berkisar 150 hingga 200 orang. Sedangkan permintaan darah di kota tersebut dapat mencapai rata-rata 200 kantong dalam sehari. Adapun dalam memastikan ketersediaan darah tetap aman, PMI Kota Semarang juga berupaya membuka layanan donor darah di kantor unit donor darah, di instansi pemerintahan dan swasta, hingga memaksimalkan mobil unit donor darah. Desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, terpilih sebagai 10 desa terbaik dalam program Desa Cantik Statistik dan juga Desa Cantik tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan tersebut diserahkan oleh PJ Sekda Kendal, Ade Sandi Prarwoto. Karena kan kalau makan-makan kan mencoba menjelaskan. Penghargaan yang diterima Desa Sidorejo ini bisa memotivasi desa lainnya di Kabupaten Kendal dalam menyajikan hasil pendataan yang akurat dan tepat sasaran. Dengan demikian, nantinya desa-desa di kabupaten tersebut bisa menjadi desa cantik yang menyediakan data statistik lengkap dan valid. Kepala BPPS Kabupaten Kendal, Ade Sandi Parwoto menjelaskan, Desa Sidorejo meraih urutan level ke-8 sebagai desa cantik terbaik tingkat Jawa Tengah.
Sebelumnya pada tahun 2023, Desa Bumiayu, Kecamatan Weleri, meraih penghargaan Desa Cantik peringkat ke-5 Jawa Tengah dan 10 besar tingkat nasional. Menurut Ade, Desa Cantik ini menjadi penting apabila semua data bergerak dinamis, maka kebutuhan akan data di lingkup desa akan semakin mudah. Program Desa Cantik tahun 2024, Kabupaten Kendal khususnya Desa Sidorejo, Kecamatan Blangsong, masuk 10 besar Desa Cantik terbaik level Jawa Tengah. Pasnya adalah di urutan ke-8. Tapi sekalian, jadi kenapa ini menjadi penting? Bahwa Desa Cantik itu menjadi penting kalau satu data Indonesia, semua data berbasis desa itu bergerak dinamis, maka yang terjadi bahwa kebutuhan akan data level small area statistik terkecil desa, kabupaten, kota itu dimudahkan. Karena apa? Karena data level desa semuanya ada. Nah, kita mencoba bagaimana melakukan sinergi antara BPS sebagai pembina data, Kominfo sebagai wali data, Bapeda sebagai koordinator forum data, dan OPD produsen data, serta kecamatan di desa. Ayo bersama-sama membangun Kendal dengan cara apa? Dengan cara kita menyediakan data yang memenuhi syarat proses bisnis statistik. Ya, jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa, oleh kecamatan, oleh OPD saling sinergi, sehingga apa? Pemda terkait kebutuhan data sektoralnya akan tercukupi. Jadi gini Bapak sekalian, jadi di tahun 2024 Jawa Tengah ada 35 desa utama dan sekian desa tambahan. Di Kendal kita mengajukan 4 desa tambahan. Kenapa kita menambahkan 4? Supaya ada proses yang sama-sama dipelajarin. Jadi jangan utama saja gitu kan. Ada beberapa kabupaten yang hanya menampilkan 1 desa utama. Nah, kenapa ada yang terbaik dan ada yang kurang? Nah, kami mencoba bahwa teman-teman desa itu mengisi LKE, membangun proses bisnis statistik di level desa itu prosesnya dilakukan atau tidak. Sehingga pada saat dilombakan itu yang menilai provinsi dan pusat, dasarnya apa? Dasarnya dari dokumen-dokumen yang menjadi bagian evaluasi di dalam lembar kerja. Mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya Jemberana Satu Data. Itu yang menjadi contoh percontohan nasional adalah Jemberana Satu Data di Bali. Jadi desa itu bukan hanya menjadi objek suatu kegiatan pemerintah pusat, tapi menjadi subjek yang ikut merencanakan. Ya. Kenapa begitu? Karena desa itu sudah membangun datanya berbasis statistik, prinsip dasar statistik yang betul, maka pada saat ini akan digaungkan bahwa semua desa, tadi Pak Sekda sudah mengharapkan kalau bisa semua kecamatan ada perwakilan satu desa. Ada 20 desa. Nah, kita kepengen mencanangkan bukan hanya 20, tapi sebanyak 286 desa kita canangkan menjadi desa cinta statistik. PJ Sekda Kendal Agus Dwi Lestari menyampaikan, kegiatan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Kendal dengan BPS Kendal. Knowledge tentang data Kendal dalam angka yang sekarang disebut dengan ODAKEN, olah data Kendal tahun 2025. Ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Kendal dengan BPS dalam mewujudkan data yang up to date dan valid. Harapan kami memang ini bukan merupakan tugasnya BPS, tetapi tugas kita semuanya, baik dari pemerintahan desa, OPD teknis, dan OPD sebagai wali data. Nah, tadi sudah kita sampaikan juga salah satu predikat desa 10 desa terbaik, 10 desa cantik terbaik se-Jawa Tengah. Kita mendapatkan 10 besar. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kepala desa yang lain untuk mewujudkan sumber data tidak hanya dari BPS tetapi dari pemerintahan desa. Jadi mudah-mudahan ini salah satu tadi kita buat challenge kepada OPD terkait dan BPS agar nantinya desa-desa menjadi desa cantik yang menyediakan data statistik yang lengkap, up to date dan valid. Kepala Desa Sidorejo Edi Kadarisman mengungkapkan, jika data sangat penting dalam pengembangan sebuah desa. Menurutnya, untuk menyediakan data yang valid harus fokus dalam penggalian data yang ada di desa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Edi Kadarisman, Kepala Desa Sidorejo, yang saat ini mewakili Lomba Desa Cantik Jawa Tengah dan alhamdulillah mendapatkan 10 besar Desa Cantik se-Jawa Tengah. Adapun sebenarnya tidak ada trik khusus ya. Yang penting
kita tekun, teliti, dan fokus dalam penggalian data yang ada di desa. Karena data itu sangat penting dalam pengembangan sebuah desa. Karena desa dalam membuat kegiatan biar tidak salah sasaran. Jadi kita mulai dari desa membangun data biar apa yang menjadi kegiatan yang ada di desa itu tepat sasaran dan sesuai dengan skala prioritas yang ada. Berarti data itu bisa diakses seluruh masyarakat desa Sidoarjo atau bagaimana? Bisa, karena di desa Sidoarjo itu sudah ada beberapa medsos, termasuk blognya juga ada, FB-nya juga ada, WA dan lain sebagainya. Jadi sekarang bisa diakses bahkan di luar Kabupaten Kendal. Bisa membuka data yang ada di desa Sidoarjo. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, perayaan Imlek menjadi ladang rezeki bagi pembuat kue keranjang musiman di kota Semarang, Jawa Tengah. Uniknya, meskipun produksi dilakukan dalam skala besar, namun pemilik usaha masih mempertahankan cara tradisional dalam pengolahannya demi menjaga cita rasa kue manis bertekstur kenyal dan lengket tersebut tetap otentik. Kue keranjang menjadi salah satu kudapan yang dihidangkan di altar doa saat puja bakti di kelenteng ataupun di keluarga etnis Tionghoa saat perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina. Tingginya kebutuhan kue berbentuk bulat berbahan dasar tepung beras yang manis ini membuat salah seorang pembuat kue keranjang yakni Stefanus Yulianto kebanjiran pesanan. Saat ditemui di Ngemplak Simongan, Kota Semarang, Kamis 16 Januari, Stefanus mengaku sudah menerima pesanan sejak 1 bulan sebelum Imlek. Dalam produksinya, Stefanus tetap menggunakan teknik tradisional demi mempertahankan rasa dan kualitas. Kunci utama yang memegang peranan ialah penggunaan kayu bakar dalam proses pemasakannya. Menurut pria yang sudah memulai usaha kue keranjang sejak 2008 ini, pembakaran kayu memberikan aroma khas dalam produksinya. Dalam sehari, tempat ini mampu menghasilkan sekitar 500 kg kue keranjang. Ada 4 varian rasa yang disediakan, yakni vanila, coklat, framboz, dan original, dengan harga mulai Rp200.000 untuk per 10 kg dan Rp420.000 untuk per 15 kilogramnya. Awal mula pakai gas, tapi soal rasa kok agak kurang gitu. Saya coba-coba ide pakai kayu, ternyata lebih enak gitu. Aromanya juga terjaga. Kue keranjang tak hanya menjadi pelengkap persembahan di altar doa saat perayaan Imlek. Namun kue keranjang juga menyimpan makna filosofi yang sangat mendalam, yakni dalam kehidupan manusia harus selalu berbuat baik dan terus mempererat persaudaraan sebagai analogi rasa manis dan tekstur lengket kue keranjang. Kelenteng Chu An Kiong yang berada di Desa Soditan, Kecamatan Lasem, kembali bersiap menyambut perayaan Imlek tahun 2025. Kelenteng Chu An Kiong yang juga merupakan kelenteng tertua di kawasan Jawa tersebut mulai melakukan persiapan sejak Jumat pagi dengan kegiatan bersih-bersih ornamen. Terlihat sejumlah warga dan tokoh Tionghoa melakukan kegiatan bersih-bersih. Kegiatan tersebut dikenal dengan istilah ayak abu, yaitu sebuah tradisi yang dilaksanakan masyarakat Tionghoa
sebagai simbol pembersihan dan persiapan spiritual sebelum tahun baru. Pengurus kelenteng juga terlihat sibuk saat membersihkan ornamen-ornamen yang telah lama menghiasi kelenteng, mulai dari lampion merah yang berkilau hingga patung-patung dewa yang penuh warna. Tempat abu juga dibersihkan dengan penuh kehati-hatian. Boen Hau, seorang tokoh Tionghoa Lasem yang juga dikenal sebagai Triwibowo, mengungkapkan bahwa agenda kali ini yakni bersih-bersih kelenteng. Kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan dan persiapan diri menyambut Imlek. Ini ya istilahnya setelah tutup tahun di tanggal Imlek itu tanggal 16 bulan 12 Imlek itu tutup tahun. Setelah itu 2 hari ini mulai bersih-bersih ayak abu, dibersih-bersih sekitar kelenteng, ayak abu, terus tempat abunya dibersihin, ya segala macam pokoknya untuk kebersihan kelenteng lah gitu. Terus nanti jadi tanggal seminggunya lagi setelah tutup tahun itu seminggu lagi itu kongconai. Jadi kongconai itu kongco sudah bersih, laporan sama yang kuasa perbuatan kita tahun ini gimana. Ini bersih-bersih kan di Lasem ada 3 kelenteng ya, ya. Pak? Nanti dibersihkan semua dalam hari ya. ini atau gimana? Mulai hari ini mungkin besok pagi, kalau besok pagi bahkan sama Karangluri. Boen Hau menambahkan, nantinya setelah bersih-bersih kelenteng, dirinya akan membuat laporan kepada Tuhan mengenai perilaku selama setahun terakhir. Hal tersebut adalah refleksi sebelum memulai tahun yang baru. Dalam tradisi Tionghoa, hal ini adalah bagian penting dari persiapan spiritual. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata untuk pertukaran tahanan di Gaza pada hari Rabu lalu. Tepat sebelum kesepakatan gencatan senjata tercapai, masyarakat yang terlantar di jalanan kota Gaza menyampaikan keinginan mereka untuk kembali ke rumah masing-masing. بلد الهدنه اول شيء هروح مشي على غزه مشي اوصل بيتي ابوس مرات بيتي بلاطه حبوس. انا عندي غرفه، عندي سريري، عندي مطبخي، عندي غرابه، بيتي شقتي، مش عايشين في خيمه هالقيت. هو فعليا نسينا الحياه الطبيعيه كيف كانت. مش عارف احكي، راح متحمس. بدي اروح على قبر صاحبي، بدي ابوس قبره واعيط عليه لاني صاحبي استشهد وما ودعتهوش ولا دفنته، بعيد عنه، بيننا 10 دقائق وما عرفش ادفن صاحبي، فاهم علي؟ وبدي اشوف باقي الحبايب، اولاد العم، بنات العم والاهل، واروح على شقتي اطمن ضايله ولا مش ضايله، ويا رب بنعود عوده قريبه جدا يا رب. Baik pemirsa, demikian Lingkar Pagi kali ini. Lingkar Siang akan hadir pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Saya Rizky Riawan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.